selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Eka yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa nih? Igede Raja Pranata, Baik, Bapak Radit. Kalau boleh tahu sekarang, Bapak umurnya berapa tahun, Pak? 30 tahun, 30 tahun. Pekerjaan sehari-hari Bapak sebagai napi, Pak? petani, Baik. Alamat sekarang Bapak tinggalnya di mana, Pak? tiang tali. Oh, Tiang Tali, Pak. Kalau boleh tahu, status Bapak apakah sudah menikah sebelumnya? Belum. Oh, belum. Baik, Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak datang ke sini dengan keluhan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada saya terlebih dahulu, Pak? Tangan nyeri, memerah, dan bengkak. Oh, seperti ini ke. Baik, Bapak, sebelum nanti saya melakukan pemeriksaan fisik, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi ataupun keluhan yang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Baik. Kalau boleh tahu, keluhan yang Bapak alami saat ini itu sudah semenjak kapan Bapak rasakan, Pak? 7 hari yang lalu. Oh, 7 hari yang lalu. Apakah lokasinya ini kan lebih tepatnya pada daerah napi, Pak? Pada tangan kanan. Tangan kanan. Apakah sampai menjalar ke bagian anggota tubuh yang lainnya? Tidak. Oh, tidak, berarti hanya di bagian tangan kanan saja, Pak. Baik, Bapak, kalau misalnya terkait dengan kualitas keluhan nih, Pak, kalau misalnya nyeri yang Bapak rasakan bisa dideskripsikan tidak, Pak? Mungkin nyerinya seperti ditusuk, panas, atau terbakar, Pak? Panas dan terbakar. Oh, begitu. Kalau boleh tahu terkait dengan kuantitasnya nih, Pak, itu terjadi secara terus-menerus atau terjadi hilang timbul, Pak? Terus menerus. Kalau misalnya saya asumsikan nih, Pak, dari angka 1 sampai dengan 10, Pak, 1 itu ringan atau mungkin tidak merasakan sakit, 5 itu sedang, dan 10 itu berat, itu ada di angka mana, Pak? 6. Oh, berarti sudah cukup berat, Pak. Baik, Bapak, kalau boleh tahu juga, Pak, mungkin bisa diceritakan tidak, Pak, bagaimana kronologis awalnya Bapak bisa mengalami keluhan ini, Pak? Ya, pada saat saya bekerja di sawah, Iya. saya digigit serangga dan memanas, memerah, dan bengkak. Oh, seperti ini, Pak. Baik, Bapak, apakah ada gejala lain yang menyertainya, Pak? Ada. Apa nih, Pak? Panas. Sudah semenjak kapan nih panasnya? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Baik, Bapak, kalau misalnya hal yang memperingan, apakah ada hal yang memperingan terkait dengan kondisi keluhan yang Bapak alami, Pak? Tidak. Tidak ada, Pak. Kalau hal yang memperberat, apakah ada, Pak? Ada. Bisa disampaikan, Pak? Pada saat kena air, nyerinya semakin berat. Oh, seperti ini. Berarti terasa semakin nyeri, Pak. Ya. Kalau boleh tahu juga, apakah sampai mengganggu aktivitas tidur Bapak, Pak? Ya. Oh, seperti ini. Baik, Bapak, apakah Bapak sudah pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya atau baru pertama kali, Pak? Baru pertama kali. Oh, apakah di keluarga, di sekitar Bapak atau tetangga Bapak, mungkin setahu Bapak, apakah ada hal yang mengalami gejala seperti ini, Pak? Tidak. Baik, apakah Bapak ada riwayat penyakit terdahulu, Pak? Tidak. Apakah Bapak ada riwayat penyakit keluarga juga? Tidak. Bapak, apakah ada riwayat penyakit pengobatan juga, Pak? Tidak. Baik, kalau boleh tahu juga, apakah Bapak sudah pernah melakukan pengobatan terkait dengan keluhan yang Bapak alami saat ini? Belum. Oh, belum pernah, Pak. Baik, apakah Bapak ada alergi obat-obatan tertentu, Pak? Tidak. Baik, Bapak, dari hasil anamnesis yang saya lakukan, di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi, Pak, di mana nanti saya akan melihat dan juga sedikit melakukan penekanan pada bagian keluhan yang Bapak alami, Pak. Mungkin nanti akan terasa tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Baik, jika Bapak bersedia, silakan Bapak mempersiapkan diri terlebih dahulu. Saya akan melakukan tindakan aseptik atau cuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat-alat yang akan saya gunakan, Pak. Saya akan melanjutkan, yaitu pemeriksaan inspeksi dan juga pemeriksaan palpasi. Untuk pemeriksaan inspeksi, saya akan melihat terlebih dahulu, mengamati bagian dari si pasien. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi dengan cara melihat, Pak. Dan perlu dipastikan karena di sini tangan kanan pasien yaitu mengalami lesi, kita pastikan agar bajunya sedikit dilipat. Dan di sini sudah saya lakukan. Baik, saya lanjutkan yaitu dengan pemeriksaan, yaitu saya akan mengamati, baik, mohon izin, Pak, mengamati yaitu lokasi pada pasien, yaitu dari hasil anamnesis yang saya lakukan memang benar, yaitu hanya terjadi pada bagian area tangan kanan saja dan tidak menjalar ke bagian yang lainnya. Baik, setelah itu kita akan lanjutkan yaitu dengan pemeriksaan eflorescensi baik UKK primer dan juga UKK sekundernya, di mana kita akan mengamati UKK primernya apakah ditemukan adanya nodul, apakah ada vesikel ataupun plakat eritema, di mana di sini nampak untuk UKK primernya adalah plakat eritema yaitu sedikit bercak kemerahan. Dan kita amati UKK sekundernya apakah ditemukan adanya skuama, erosi, krusta ataupun eksoriasi. Di mana di sini nampak untuk UKK sekundernya adalah ditemukan adanya krusta dan juga eksoriasi. Di mana krusta ini merupakan yaitu kerak akibat dari cairan serum ataupun darah yang mengering. Selain itu juga untuk eksoriasi ini merupakan lecet pada kulit akibat dari hilangnya mencapai sampai kulit bagian stratum basalis.
Baik, kita akan lanjutkan yaitu dengan pemeriksaan yaitu untuk menentukan ukuran lesinya. Apakah ukuran lesinya yaitu lentikular ataupun geografika dan sebagainya. Dimana di sini nampak untuk ukuran lesinya adalah geografika. Selain itu juga kita akan mengamati bentuk dan juga susunan lesinya, bentuknya apakah teratur atau tidak, dan juga susunan lesinya linear atau tidak. Dimana di sini nampak untuk bentuknya tidak teratur dengan susunan lesi yang linear. Setelah itu kita akan amati distribusi lesinya, apakah bilateral, apakah unilateral, ataupun simetris atau tidak. Dimana di sini nampak untuk distribusinya adalah asimetris. Nah, setelah itu kita akan amati yaitu batas lesinya atau berbatas tegas atau tidak. Dimana di sini nampak untuk batas lesi pasien adalah berbatas tidak tegas. Nah, baik, setelah itu kita akan lanjutkan yaitu dengan pemeriksaan palpasi, yaitu melakukan penekanan pada bagian area lesi untuk memastikan apakah ada nyeri atau apakah ada peninggian lesi. Baik Bapak, bisa ditahan tangannya seperti ini Pak ya. Saya akan melakukan penekanan jika nanti terasa nyeri mau untuk disampaikan Pak ya. Baik Bapak, apakah ada terasa nyeri Pak ketika saya melakukan penekanan? Tidak. Tidak. Baik, saya juga akan melakukan penekanan pada bagian area sekitarnya. Apakah ada terasa nyeri Pak? Tidak. Tidak. Baik, saya juga akan melakukan pemeriksaan palpasi untuk memastikan apakah ada peninggian pada bagian area lesi atau tidak. Baik, di mana di sini nampak terdapat peninggian pada bagian lesi, namun tidak ditemukan adanya rasa nyeri ketika saya melakukan pemeriksaan palpasi ataupun melakukan penekanan. Baik Bapak, untuk pemeriksaan yang sudah saya lakukan sudah selesai Pak ya, terkait dengan pemeriksaan inspeksi dan juga pemeriksaan palpasi. Dan untuk interpretasinya nanti akan saya jelaskan. Untuk itu Bapak silakan kembali ke meja. Saya akan melakukan tindakan aseptik atau cuci tangan terlebih dahulu Pak. Dari hasil pemeriksaan yang sudah saya lakukan, yaitu pemeriksaan inspeksi dan juga palpasi yang sudah saya lakukan tadi, di mana saya akan menginterpretasikan ulang Pak nih, di mana dari hasil pemeriksaan inspeksi yang saya lakukan itu memang terjadi pada bagian tangan kanan dan tidak menjalar ke bagian anggota tubuh yang lain. Selain itu juga sudah saya amati yaitu efloresensi baik UPK primer dan juga UPK sekundernya, di mana nampak yaitu plakat eritema untuk UPK primernya yaitu merupakan bercak pada bagian area kulit Pak. Selain itu juga untuk UPK sekundernya ditemukan krusta dan juga eksoriasi, di mana krusta ini merupakan kerak akibat dari cairan atau darah yang mengering Pak. Dan eksoriasi ini merupakan sejenis lecet pada kulit yang terjadi akibat dari lecet pada bagian kulit yang melampaui hingga stratum basalis. Selain itu juga sudah saya amati yaitu pada bagian ukuran lesinya yaitu nampak geografika. Selain itu juga bentuk dan juga susunan lesinya yaitu bentuknya tidak teratur dengan susunan lesi yang linear, dan juga untuk distribusi lesinya yaitu asimetris, dan juga batasnya tidak tegas Pak. Nah, selain itu juga sudah saya lakukan pemeriksaan palpasi, di mana pada pemeriksaan palpasi atau penekanan yang saya lakukan yaitu terdapat peninggian pada bagian area lesi dan juga tidak ditemukan adanya rasa nyeri Pak. Sehingga dari hasil pemeriksaan anamnesis, pemeriksaan inspeksi dan palpasi yang saya lakukan yaitu Bapak saya diagnosis terkena selulitis Pak. Dan untuk itu di sini Bapak tenang saja karena penyakit ini bisa disembuhkan Pak. Dan untuk itu saya juga akan memberikan sedikit resep obat kepada Bapak, dan nanti Bapak silakan tebus di depan Pak. Nanti obatnya bisa diminum 3 kali sehari Pak. Dan mungkin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi ataupun keluhan yang Bapak alami saat ini Pak. Yaitu Bapak dimohonkan untuk bisa mengurangi aktivitas fisik Bapak terlebih dahulu, dan juga Bapak menjaga kesehatan dengan cara istirahat yang cukup, mengkonsumsi air putih yang cukup, selain itu juga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi Pak. Dan juga tidak melakukan hal-hal yang sifatnya memperburuk dari kondisi yang keluhan yang Bapak alami saat ini Pak. Baik Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi Pak? Tidak. Baik, jika tidak ada, terima kasih Pak atas kerjasamanya, semoga lekas sembuh Pak.